Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Nah, jadi di video kali ini aku tuh mau bagiin dua resep roti ala-ala Turki ya buat sarapan pagi yang enak sekali ya. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara aku buatnya dan apa saja bahan-bahannya, yuk disimak videonya. Pertama siapkan susu cair hangat 150 ml, telur. Di sini telurnya aku pakai 1 butir ukuran sedang tapi aku ambil ya sedikit tuh buat pengoles nanti ya. Kemudian ragi 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok makan, aduk-aduk. Kemudian tepung terigu protein tinggi sebanyak 300 gram atau 2 gelas sambil diaduk-aduk, tuangkan terigunya secara bertahap ya. Nah, kemudian setelah diaduk-aduk tambahkan garam setengah sendok teh dan juga ada butter ya 30 gram. Butternya udah suruang ya, udah meleleh, terus campur adukan aja seperti ini. Kemudian akan saya mixer kurang lebih 6 menitan ya. Kecepatan rendah dulu, kemudian kecepatan tinggi ya. Ini saya mixer cuma 6 menit ya. Kalau sudah mah matikan mixernya. Kemudian kita akan rounding dulu si adonannya ini sebentar aja. Kasih tepungnya sedikit agar supaya tidak melengket di tangan kita. Rounding sebentar tuh seperti ini. Kemudian akan aku balikin lagi ke baskom. Dan di sini akan saya tutup dulu si baskomnya biar tidak mengering, dan saya diamkan kurang lebih 40 menit. Sambil menunggu adonan mengembang, kita akan masak isiannya. Masukkan minyak secukupnya, bawang merah, bawang putih secukupnya, ditumis-tumis hingga harum. Terus ini ada dada ayam 200 gram udah aku haluskan ya, udah halus di chopper. Kemudian ditumis-tumis bersama bawangnya, dan ini ada 1 buah wortel ukuran besar diparut dan udah dicuci bersih. Terus ditumis-tumis seperti ini. Kemudian untuk bumbunya sesuai selera, ini aku tambahkan garam secukupnya, dan ini ada bumbu Arab ya. Ini terdiri dari ketumbar, jahe, jintan, lada hitam, kunyit, pokoknya banyak sekali ini ya, udah tercampur seperti ini. Aku ambil sedikit aja tuh ya, secukupnya. Pokoknya untuk bumbunya sesuai selera ya. Lanjut aku tambahkan bumbu kare juga. Sedikit aja agar nanti biar wangi-wangi kare gitu. Lanjut ditumis-tumis seperti ini dan tambahkan air sedikit aja. Nah, di sini akan aku masak sebentar ya. Dimasak hingga matang gitu ya. Dan kira-kira ini sudah matang ya, teman-teman. Aduk-aduk dulu sebentar. Kemudian terakhir aku tambahkan potongan paprika ya. Potongan paprikanya ada merah, kuning, hijau. Udah dipotong-potong kecil dadu ya dan dicuci bersih. Dan masak sebentar aja dan udah matang semua ini, sisihkan. Lanjut balik lagi ke adonan tadi udah mengembang. Ini udah 40 menit, udah mengembang, udah lentur. Kemudian kita akan bagi-bagi adonannya ini menjadi 8 bagian sama rata ya. Lanjut di rounding biar berulet, baru bulat-bulat gitu ya. Nah, lanjut kalau sudah dibulat-bulatin mah letakkan di wadah seperti ini. Kemudian tutup dan diamkan kurang lebih 5-7 menit biar lentur ya. Lanjut kita akan membuat topping taburannya itu yang di luar ya. Ini ada tepung terigu kira-kira 3-4 sendok makan, dan ini setengah sendok makan butter. Campurkan hingga bergerindil seperti ini dan sisihkan ya. Selanjutnya kita akan bentuk adonannya satu per satu ya teman-teman. Cara buatnya teman-teman simak tutorialnya ya. Tuh dipanjangkan bentuk oval. Kemudian dikasih isian yang kita buat tadi, ayam dan wortel ya. Kemudian kita tambahkan juga keju cheddar biar tambah endul surendul. Ini sesuai di resepnya ya. Ini ala-ala Turki. Lalu ini di ujungnya ini tuh di apa di namanya dikerat-kerat seperti ini ya. Dikerat-kerat dengan pisau atau alat apa aja ya, tuh seperti ini. Kemudian digulung ya yang rapi tuh ya, biar tidak merojol nanti pas dipanggang. Pokoknya mudah sekali ya, gampang banget ini roti Turkinya. Lanjut aku bikin lagi tuh ya, seperti ini dipanjangkan bentuk lonjong oval. Kasih isian tuh ujungnya ya, maaf amburatel ya. Kasih keju secukupnya, ditutup yang rapi. Lanjut dikerat-kerat tuh bagian tengah ini tuh dikerat-kerat. Lanjut digulung-gulung. Rapikan ya tuh. Udah ya seperti ini kayak ulet ya teman-teman. Lanjut aku letakkan di loyang yang sudah diolesi dengan minyak ya.
Nah, seperti ini, tata di loyang seperti ini. Nah, kalau sudah, tutup kembali dan diamkan hingga mengembang kurang lebih 30 sampai 40 menitan ya teman-teman, atau sesuai cuaca kalian masing-masing ya. Bisa juga 1 jam teman-teman, kalau cuacanya agak-agak dingin gitu. Lanjut, ini kan ada kuning telur yang kita sisain tadi. Aku tambahkan susu cair sedikit. Lanjut oles-oles di permukaannya seperti ini tuh ya. Lanjut kita kasih taburan topping yang kita buat tadi. Ini di resep ini ya seperti ini ya, ala-ala Turkinya ada taburan topping seperti ini. Aku ikutin ya, aku cobain ternyata endul surendul rasanya teman-teman. Lanjut kalau sudah selesai mah kita panggang suhu 180 api bawah dulu, nanti api atas. Kalau sudah matang mah angkat. Ini aku nggak pakai olesan ya, seperti ini aja. Maksudnya polesan setelah dipanggang gitu kan, biasanya pakai polesan butter biar kinclong mengkilap gitu ya. Nah ini mah nggak ada ya, sesuai resep yang aku temukan di YouTube dari chef-chef ala-ala Turki ya. Rasanya enak banget teman-teman, teksturnya juga empuk, lembut, dan untuk penampilannya cakep menurut aku mah ya. Walaupun ini pertama kali nyobain, tapi menurut aku sudah endol ya rasanya dan tampilannya, semuanya mungkin cocok juga buat ide jualan ya teman-teman. Pokoknya bagi kalian yang suka mah dengan roti-rotian silahkan dicobain ya. Tuh seperti yang teman-teman lihat tuh dalamnya seperti ini dan wangi sekali ini bumbu karenya, bumbunya pokoknya mah rasa ayamnya dan wortel pokoknya wangi, enak banget, tekstur roti empuk, lembut luar dalam. Cocok sekali buat sarapan pagi ataupun camilan-camilan ataupun teman ngeteh ngopi di sore-sore. Pokoknya untuk rasanya mah jangan tanyakan lagi, ini dijamin 100% endol surendol, empuk luar dalam dan rasanya enak pisan ya teman-teman. Oke, selamat mencoba bagi yang mau mencobanya. Oke, segitu aja ya cara membuat roti sarapan paling enak ala-ala Turki atau patair gitu ya kalau di Arab mah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain, jangan lupa like, komen, dan share, dan terima kasih. Pertama siapkan baskom, kemudian siapkan susu cair hangat 270 ml. Ini hangat ya susu cairnya. Lanjut aku tambahkan telur 1 butir, ragi 1,5 sendok teh ya. Terus ada gula pasir 1 sendok makan, aduk-aduk hingga tercampur. Lanjut aku tambahkan tepung terigu pro tinggi 1 gelas atau 150 gram. Lanjut diaduk-aduk hingga tercampur merata ya. Terus di sini akan aku tutup ya. Di sini akan aku aktifkan dulu ini ragi kurang lebih 20 menitan ya, atau 30 menit gitu. Setelah 30 menit kita lihat sudah agak mengembang gitu ya, artinya si raginya itu udah aktif bagus banget ya. Kemudian akan aku tambahkan butter dengan suhu ruang ya, ini udah meleleh ya, kurang lebih 20 gram ya teman-teman, ini udah meleleh ya. Minyak sayur 2 sendok makan, kemudian garam 1 sendok teh. Lanjut diaduk-aduk hingga tercampur. Lanjut masukkan tepung terigu sisanya 2 gelas lagi. Jadi tepung terigu tuh pakai 3 gelas atau setara dengan 450 gram. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Diaduk-aduk dulu dengan spatula baru diuleni dengan tangan ya. Di sini aku tidak memakai mixer ya, cukup diaduk-aduk dengan tangan saja. Kalau jika merasa adonan agak lengket, kasih taburan gitu ya, sekeprul-keprul. Lanjut aku uleni di bawah seperti ini ya. Uleninya tidak lama ya teman-teman, paling 3 sampai 4 menitan aja gitu hingga tercampur aja ya teman-teman, enggak sampai 10 menit gitu enggak ya. Sebentar aja udah tercampur mas, sudah ya seperti ini. Kita akan diamkan lagi ini ya kurang lebih 1 jaman ya, atau 40 menit atau sesuai cuaca kalian masing-masing. Setelah 1 jam ini maaf ya tadi baskomnya pas aku buka tuh kameranya nggak nyala. Oke, sekarang kempiskan dulu adonan, kemudian di sini bagi-bagi dulu adonannya ya sama rata. Aku bagi jadi 6 ya, tapi kalau kalian pengen ukurannya kecil silahkan dikecilin ya. Kalau aku sih ya sesuai resepnya gitu ya. Oke, lanjut kita tutup dulu ya, dironding dulu ya dan tutup biarkan 10 menit. Dan ini ada isiannya, ada keju mozzarella, keju halloumi, dan keju pita ya. Ini semua, ini keju hallouminya seperti ini tuh ya. Kemudian untuk isiannya ini kita akan haluskan atau kita campurkan ya semuanya. Ini diparut ya semuanya. Nah, hingga seperti ini. Dan ini aku tambahkan habat soda atau jintan hitam agar supaya nanti rasanya tuh makin top, market top. Atau mau ditambahkan bagdones atau daun seledri, peterselie itu lebih endul ya.
Oke, ini si adonan sudah 10 menit. Lanjut kita akan isi satu per satu ya si adonannya ini. Cara mengisinya teman-teman simak videonya ya. Pertama kita lebarkan dengan tangan aja seperti ini, tekan-tekan bagian pinggirnya. Lalu bagian tengahnya itu biarkan tebal ya. Nah, sekarang kita kasih isian di tengahnya. Seperti ini isiannya yang kita haluskan tadi ya, keju mozzarella, keju halloumi, dan keju pita. Dicampurkan semua ya. Dan ada habas soda ya, atau bagdones kalau ada mah ya, atau bagdones itu paterseli gitu ya. Lanjut dibuntel ya, dibungkus-bungkus seperti ini, dibuntel-buntel lalu sisihkan. Lanjut aku bikin lagi tuh ya, teman-teman simak videonya. Kasih isian, buntel lagi, dibungkus, digemol-gemol gitu ya. Nah, seperti ini tuh kira-kira ya. Jadi cara buatnya itu gampang banget dan rasanya pun enak sekali. Oke, kalau sudah mah ditutup dan diamkan kurang lebih 15 menit ya teman-teman, hingga lentur gitu ya. Setelah 15 menit, nah sudah lentur kan. Sekarang siap untuk dipipihkan ya. Pipihkan aja dengan tangan seperti ini tuh ya, diemple-emple atau ditekan-tekan hingga lonjong gitu ya, bentuk oval. Seperti ini pokoknya mah teman-teman simak ya, caranya tuh cuman ditekan-tekan aja tuh. Jadi gini lonjong panjang ya. Sudah seperti itu aja ya. Jadi kalau mau bulat juga boleh ya. Cuman aku ini ngikutin resep ala-ala Turki karena ini adalah roti Turki. Jadi mereka buatnya lonjong ya. Jadi aku buat lonjong aja. Kalau kalian mau bulat silahkan ya. Pokoknya mas sesuai selera aja. Nah kalau sudah kita rapihkan dulu ya, tuh tekan-tekan lagi, rapihkan lagi seperti ini. Lanjut karena harus berpori ya, jadi kita wayahna kasih tekan-tekan dengan jari kita ya, atau misalkan kalau mau pakai tusukan boleh. Nah ini kenapa ditusuk-tusuk atau ditekan-tekan dengan jari, karena nanti ini pas di oven tuh akan melendung nantinya kayak balon gitu. Jadi wayahna ditusuk-tusuk dulu supaya tidak melendung ya. Lanjut aku oles-oles dengan susu cair saja ya, tipis-tipis seperti ini tuh ya. Sekarang kita akan panggang atau kita oven dengan suhu 180, api bawah dulu, nanti api atas. Aku nggak lama ngovennya ya, sesuaikan aja dengan oven kalian masing-masing. Nah kalau sudah matang mah angkat. Nah inilah roti Turkinya sudah matang. Jadi roti Turki itu selain gampang cara buatnya, rasanya tuh enak banget teman-teman. Untuk tekstur rotinya empuk banget luar dalam, dan rasanya gurih ya, sedap pokoknya karena ada gurih, karena ada apa namanya isiannya keju ya. Dan ini biasanya orang Turki itu diseruput dengan teh manis ya. Nah ini biasanya buat sarapan pagi ataupun teman ngeteh di sore-sore atau makan malam juga bisa ya, karena ini mengenyangkan sekali. Kecuali kalau orang Indonesia ya, biasanya setelah makan roti itu makan nasi lagi ya. Oke teman-teman, jadi inilah roti ala Turki ya, isian keju mozzarella, rasanya tuh enak, mantap, top market top. Pokoknya buat orang Arab mah ini cocok banget ya, dijamin bakal pada suka ya. Terutama buat para TKW yang ada di Arab Saudi, silahkan cobain ya buat majikannya, dijamin majikannya bakal ketagihan karena ini rasanya enak banget, dan biasanya orang Arab tuh sukanya roti ya sore-sore tuh dengan teh. Oke, segitu aja ya di video kali ini cara membuat roti ala Turki isian mozzarella. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share, dan terima kasih.